Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya. Perkenalkan, saya mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Sebelum kita mulai, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yadi Sumayadi, bekerja sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, bekerja di Dinkes sudah dari tahun 2016, sebelumnya bekerja di Puskesmas dari mulai tahun 1985. Jadi sampai sekarang kurang lebih sudah mau masuk 40 tahun nih masa kerja saya sebagai ASN di lingkup kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, meskipun hari ini kegiatan cukup padat. Iya. Insya Allah kita sebagai ASN harus selalu semangat. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Bolehkah saya tahu program kesehatan utama yang sedang dijalankan atau menjadi fokus di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran ini? Ya. Tugas utama kita sebagai orang yang bekerja di kesehatan, yang pertama tentunya SPM. Kita punya SPM, standar pelayanan minimal, ada 12 indikator SPM-nya, dan SPM tersebut tersebar di bidang yang ada di Dinkes, dari mulai bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan pengendalian penyakit, kemudian di bidang pelayanan kesehatan, dan di dalamnya tentunya 12 indikator ini berkaitan semuanya tentang hal-hal kesehatan yang berkaitan dengan masyarakat. Dan program yang sekarang sedang kita laksanakan, tentunya kita tetap fokus pertama tadi di SPM, kemudian yang sekarang sedang kita laksanakan tentunya program pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang cek kesehatan gratis. Kemudian juga kita tetap fokus di stunting, kemudian kita juga ikut membantu untuk melakukan pemantauan tentang makan bergizi gratis. Kemudian juga kita fokus dengan program dari pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran melalui inovasi Ibu Bupati, yaitu tentang Pangandaran Kesehatan Pelesat. Lalu faktor apa saja sih Pak yang menjadi penyebab munculnya masalah kesehatan tersebut salah satunya? Salah satu faktor yang mempengaruhi daya kesehatan masyarakat kan yang paling utama tentunya kesehatan lingkungan. Itu jelas. Karena berawalnya dari situ. Ketika PHBS tidak berjalan, caselingnya tidak baik, saya kira segala permasalahan masalah kesehatan akan timbul dari situ. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya kesehatan diantaranya yang paling besar adalah kesehatan lingkungan. Lalu bagaimana dampak masalah tersebut terhadap masyarakat atau sistem pelayanan kesehatan? Ya, ketika PHBS tidak berjalan dengan baik, kemudian kesehatan lingkungan juga tidak terjaga dengan baik, tentunya masalah-masalah kesehatan akan timbul. Salah satu contoh yang sekarang sedang ada diantaranya kan bisa timbul demam berdarah, kemudian juga penyakit-penyakit menular lainnya, diantaranya sekarang yang sedang kita fokus juga untuk kasus-kasus TBC ya. Karena itu juga berkaitan dengan masalah lingkungan. Ketika lingkungannya kurang bagus, terus kondisi di rumahnya juga kurang baik, kemudian salah satu faktornya diantaranya ventilasinya, jadi sinar matahari kurang masuk. Akhirnya kasus-kasus TBC juga masih tinggi, termasuk di salah satunya di Kabupaten Pangandaran juga kasus TBC masih tinggi. Dan itu semuanya tentunya merupakan tugas kita sebagai orang kesehatan, juga suami masyarakat. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi yang lainnya tentunya kita harus terus memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat, karena masyarakat juga perlu edukasi dari kita, terutama hal-hal yang akan mendukung tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selain program utama yang tadi Bapak sampaikan, adakah masalah kesehatan lain yang juga menjadi perhatian utama di kabupaten ini? Nah, di Kabupaten Pangandaran sekarang kita sedang terus berupaya untuk menemukan kasus-kasus penyakit menular seksual ya. Karena penemuan kasus HIV di Kabupaten Pangandaran itu
kasusnya semakin meningkat, semakin bertambah. Dan itu sedang kita fokus, sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan kasusnya bisa ditemukan agar segera bisa ditindaklanjuti atau diobati bisa dimungkinkan. Kemudian juga kita terus fokus untuk melakukan promosi kesehatan, karena meskipun bagaimana upaya pencegahan tentunya lebih bermanfaat, lebih baik daripada mengobati. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, strategi kepemimpinan apa yang biasanya Bapak terapkan dalam menghadapi masalah tersebut? Strategi yang dilakukan oleh kami Dinas Kesehatan, ya saya termasuk rekan-rekan saya, pejabat-pejabat yang ada di Dinkes, tentunya kita terus melakukan upaya-upaya pendekatan pertama kepada rekan-rekan yang bekerja di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, RSUD, ya di RSUD, Puskesmas, kemudian juga Labkesda, farmasi, agar kita menjadi suatu kesatuan. Kemudian yang paling penting lagi, saya selalu mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang baik agar segala permasalahan bisa mendapatkan solusi lah untuk menyelesaikannya. Kemudian juga tentunya saya sering melakukan evaluasi juga terhadap capaian-capaian program yang ada di masing-masing bidang. Dan alhamdulillah sih untuk Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan untuk sekarang ini kita sudah bisa sejajar lah dengan kabupaten-kabupaten yang lain, karena memang kita adalah kabupaten yang termuda di Provinsi Jawa Barat, sehingga kita harus berlari cepat sesuai dengan maskot Kabupaten Pangandaran ikan marin. Kemudian juga kita sekarang jargonnya cukup berat, yaitu Pangandaran melesat. Mau tidak mau kita harus bergerak untuk mencapai itu. Lalu bagaimana koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas, rumah sakit, dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan? Untuk saat ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bahkan untuk komunikasi ini kita lakukan dengan intens, karena kuncinya memang di situ. Saya kira ketika kita bisa melakukan koordinasi dengan baik dengan RSUD, dengan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, insya Allah ketika ada hal-hal yang kita selesaikan akan segera bisa dilakukan dengan cepat. Menurut Bapak, dukungan seperti apa yang paling diperlukan dari pemerintah pusat maupun daerah agar program berjalan lebih optimal? Kalau kita orang kesehatan sebetulnya dituntut untuk selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada masyarakat, karena kita kesehatan itu kan melakukan pelayanan publik, artinya kita berhadapan dengan masyarakat, berhadapan langsung. Jadi apapun kendalanya, kita insya Allah akan selalu siap untuk bekerja dengan baik. Meskipun sekarang situasinya kalau ngetrennya sekarang kan sedang ada efisiensi anggaran ya. Meskipun bagaimana kan untuk melaksanakan tugas pekerjaan, apalagi berkaitan dengan program yang ada targetnya yang harus dicapai, mau tidak mau sebetulnya dukungan support anggaran itu harusnya bisa mencukupi. Tetapi itu tidak menjadi halangan lah buat kita sebagai orang kesehatan, karena ya tadi kita pelayanan publik, langsung berhadapan dengan masyarakat, apapun itu kendalanya, kita pasti akan selalu ada untuk masyarakat di bidang kesehatan. Pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak memimpin di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran? Pengalaman yang paling berkesan tentunya yang saya rasakan, saya bisa diterima oleh rekan-rekan baik di Puskesmas, di RSUD, di farmasi, di Labkesda, begitu juga dengan rekan-rekan kepala SKPD yang lain, dengan SKPD yang lain. Saya kira itu lebih berharga daripada hal lainnya ketika saya bisa diterima sebagai mitra kerja, sebagai partner kerja, dan juga sebagai rekan kerja. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak inginkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan peran kepemimpinan di sektor kesehatan ke depannya? Untuk kedepannya, saya secara pribadi maupun kedinasan, saya berharap kita mempunyai bangunan yang baru nih untuk kantor Dinkes. Saya yakin SKPD yang lain juga seperti itu, karena itu juga akan membuat motivasi kinerja kita semakin lebih baik lagi, lebih hebat lagi ketika tempat kerja kita juga lebih nyaman.
Saya kira itu keinginan yang sekarang nih ya, keinginan yang sekarang, dan saya yakin keinginan rekan-rekan juga yang lainnya, karena memang Kabupaten Pandan belum memiliki perkantoran, tetapi kami juga memaklumi bahwa konsen kepala daerah baik yang kemarin dan yang sekarang tetap fokus di pelayanan publik, agar memang masyarakat bisa terlayani dengan baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sama-sama, sukses, selesai tugasnya, bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, semoga menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pandan. Semoga Dinas Kesehatan juga selalu diberi kelancaran dalam menjalankan program kesehatan masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.